Hi guys, it's Miss Spinach and welcome back to Spinach TV. Di Spirits kali ini aku akan ngebahas soal buku yang ditulis setelah filmnya ini keluar. Ya, jadi kalau biasanya sering kali kita tuh dengar ya sebuah film, seri itu dibuat berdasarkan adaptasi dari light novel atau dari komik. Tapi yang ini sebaliknya teman-teman ya, dari filmnya baru dibikin buku. Dan aku juga yakin banyak dari kalian rata-rata pasti juga udah tahu judul dari buku ini atau dari film ini, yaitu adalah Your Name atau Kimi no Na wa. Untuk cover dari buku ini aku sendiri suka banget sama covernya. Kalian bisa lihat pemilihan font, pemilihan penataan rata ke sebelah kanan ya teman-teman. Semuanya itu menurut aku cocok banget, minimalis modern gitu. Finishingnya juga bagus. Ini sepertinya art paper, kemudian ada lapisan doff gitu, jadi kelihatannya lebih mewah. Ini sengaja nggak aku sampul biar bisa kalian lihat doff gitu, keren sih. Buku ini dikirim sama penerbit Haru, so thank you so much. Buku ini tuh bercerita tentang Mitsuha, gadis SMA yang tinggal di pedesaan, kemudian bertukar tubuh dengan Taki, ya siswa SMA juga, cuman dia ini tinggalnya di Tokyo. Jadi satu di desa, satu di Tokyo. Aku suka banget momen ketika aku baca buku ini. Cuma mungkin pada awalnya itu bisa bikin sedikit bingung ya. Soalnya kan ini dua orang punya perspektif. Kadang-kadang ketika mereka bertukar point of view itu nggak ada dikasih pemberitahuan kayak ini tuh perspektif siapa gitu. Tapi selang beberapa bab, mungkin 3 bab setelahnya, aku juga baru sadar ternyata cara bedain point of view mereka itu lewat font. Jadi font yang digunakan itu berbeda. Kemudian untuk di bab-bab awal menurut aku juga sedikit sulit untuk dicerna, kayak nggak tahu apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di sini gitu kan. Tapi setelah kalian udah selesai baca buku ini, kalian akhirnya baru bisa dapet keseluruhan intinya, keseluruhan gimana bisa terjadi suatu hal tersebut. Baru kita bisa paham, mungkin kembali lagi ke bab-bab awal sebenarnya ada apa sih, kenapa bisa bingung, itu bisa terjawab setelah kalian selesain buku ini. Kemudian ada juga hal-hal yang bikin aku betah ketika aku baca buku ini. Salah satu alasan utamanya itu mungkin adalah ukuran font mereka. Jadi buku Your Name ini kalian bisa lihat ya, font-fontnya itu besar. Setelah itu jaraknya itu juga nggak berdempetan, jadi bikin aku betah banget. Buku ini sendiri tebalnya itu sekitar 300-an halaman ya teman-teman, 333, dan aku selesai dalam 4 kali duduk, jadi cukup singkat sebenarnya. Kalau misalkan kalian udah nonton filmnya dan ingin cari tahu lebih lanjut, siapa tahu di buku ini ada tambahan, itu nggak ada ya teman-teman, jadi alurnya itu persis sama. Kalau misalkan kalian udah nonton filmnya dan bingung mau baca atau enggak, aku sih rekomen juga ya ke kalian. Kenapa? Karena detail-detail di buku ini tentang perasaan Mitsuha, perasaan Taki, itu terekam dengan jelas. Sedangkan kalau untuk di anime, kita kan lebih fokusnya ke visual, dan mereka juga nggak menjelaskan perasaan mereka, jadi cuman lewat ekspresi yang digambarkan, dan itu pun kita nebak-nebak ya, dan kadang tebakan kita itu meleset. Cuman kalau di sini kan beda banget, dituliskan perasaan Mitsuha yang tiba-tiba jadi cowok perasaannya itu gimana, dan sebaliknya Taki sebagai cowok tiba-tiba bertukar roh gitu ya, pindah ke tubuh cewek, seperti apa perasaannya, kesulitan-kesulitan apa yang harus mereka hadapi gitu. Terus detail-detail cerita seperti ritual, adat, ada juga old sayings ya yang ada di buku ini, yang menurut aku salah satu poin utama dari buku ini itu juga lebih tertangkap di buku, lebih fokus. Soalnya aku pribadi sih pas nonton sih lebih fokus ke visualnya ya, entah kenapa, tapi memang animasinya itu cakep banget sih.
Dan lewat buku ini juga aku bisa dibikin terpesona sama kata-katanya. Karakter favorit aku bukan karakter utama dari novel Your Name ini, malahan figurannya yaitu adalah Tsukasa, temannya Taki. Menurutku dia adalah sahabat yang baik, meskipun Taki itu nggak punya alasan yang jelas, tapi tetap aja dia dukung, tetap dia temanin. Menurut aku sih temen yang suportif banget, cakep. Kelebihan dari buku ini mungkin dari cara penulisan dan pemilihan kata. Ya, aku suka banget sama pemilihan kata-katanya, bikin aku suka banget gitu. Gampang dimengerti juga. Dan yang terpenting, emosi dari karakternya ini tertangkap dengan jelas. Kita tahu dengan apa yang mereka rasakan, kita juga bisa nge-relate gitu. Untuk kekurangan sendiri, mungkin akan lebih asik kalau misalkan istilah-istilah khusus seperti musubi, kumihimo, katawaredoki dibuatkan di halaman khusus, karena istilah-istilah ini lumayan sering disebut dan kadang-kadang aku lupa. Aku sendiri ini kan bukan tipe pembaca yang kayak taruh-taruh sticky notes gitu, jadi menurut aku kalau ada penambahan halaman mengenai kata-kata yang unik dan sering digunakan itu lebih asik kalau ditambahkan di halaman khusus, jadi bisa dibaca ulang ya, dan akan sangat membantu tentunya. Kok gak mau fokus? Terakhir adalah rating aku untuk buku ini. 3,5, biasa-biasa aja menurut aku. Mau dari film, mau dari buku, memang selama ini aku enggak terlalu suka banget gitu ya sama ceritanya. But overall, kalau misalkan kalian mau sesuatu yang anti mainstream, ini buku salah satunya, tentang alurnya gitu. Ya menurut aku nggak terlalu mainstream sih. Terus kalau misalkan kalian bingung, bagusnya nonton dulu atau baca dulu, siapa tahu kalian belum nonton. Ya menurut aku keduanya sih terserah kalian, sama-sama fleksibel gitu. Kalau misalkan kalian belum nonton dan baca buku ini terlebih dahulu, menurut aku nantinya pas kalian nonton itu kalian bakal lebih paham gitu sama perasaan si karakternya itu, apa yang sedang mereka rasakan gitu. Kalau menurut kita biasa aja, ternyata kita jadi tahu setelah baca buku ini detail perasaannya gimana saat kalian nonton. Sedangkan kalau sebaliknya, kalau misalkan kalian nonton dulu dan baca buku ini setelahnya, kalian akan dengan gampang memvisualisasikan apa yang sedang terjadi di keadaan seperti itu. Kalian bisa terbayang-bayang visualnya itu seperti apa di adegan yang tertentu. Up to you, tergantung kalian milihnya gimana, mau baca dulu atau nonton dulu. Mengenai alurnya, meskipun aku udah tahu akhirnya itu gimana, cuman di bagian akhir-akhir, di bagian yang seru ini tetap bisa bikin aku gregetan, penasaran tentang apa yang akan terjadi. Meskipun aku udah tahu, tapi tetap ke bawah gitu serunya. Ya, it's an okay for me. Yap, itu adalah review aku untuk novel Your Name ini. It's an okay book, dan ini juga seneng untuk dibaca, soalnya lumayan singkat. Aku cuman selesai dalam 4 kali duduk, kerasa banget sih keseruannya, jadi ingin cepet-cepet selesain juga, soalnya penasaran gitu. Thank you sekali lagi Penerbit Haru karena udah ngirimin aku buku ini. Semoga aja review kali ini bisa ngebantu kalian semua antara baca dulu atau nonton dulu. Semoga bisa menjawab pertanyaan itu. And I'll see you guys on the next review. Thank you for watching. Bye!